Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran fikih tentang hukum dan hikmah khitan. Sebagaimana yang kita pelajari yang telah lewat bahwa khitan itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun. Namun ada sejumlah riwayat dan literatur lain yang menerangkan bahwa khitan ini telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi dan diperintahkan untuk mengikutinya dalam Al-Quran dan hadis diterangkan mengenai dasar diperintahkan untuk berkhitan. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum laki-laki yang beragama Islam di Indonesia, khitan menjadi tradisi sejak agama Islam datang di negara kita. Hukum melaksanakan khitan ini menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib yang dilakukan sebelum balik, sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan bagi yang melaksanakannya. Khitan bagi perempuan belum menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia hingga sekarang. Pelaksanaan khitan itu sendiri disunnahkan dilakukan saat masih bayi berumur 7 hari karena Rasulullah SAW telah melaksanakan akikah dan khitan untuk kedua cucunya, Hasan dan Husain, di hari ke-7 sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Pendapat lain menyatakan khitan dilakukan ketika baru lahir, umur 7 hari atau umur 40 hari, dan jika belum dapat hendaknya pada usia 10 tahun karena pada saat itu seorang anak mulai diperintahkan menjalankan sholat. Yang seterusnya yaitu hikmah khitan. Khitan ini sebagai salah satu ajaran yang telah ditetapkan dalam agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Khitan ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kepentingan syiar Islam, sebab khitan itu bertujuan untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Selain itu, khitan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk penyucian diri dan bukti kepatuhan dan ketundukan seseorang terhadap ajaran agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Khitan ini merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan karena mengandung suatu ibadah, menjalankan semua perintah agama dan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan suatu ibadah. Selain untuk menjaga kebersihan dan kesucian dari najis, khitan juga mempunyai beberapa hikmah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti sunnah maupun ajaran para nabi. Dan yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan orang-orang kafir. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri daripada najis.
Dan yang seterusnya yaitu dapat membantu kelancaran buang air kecil. Dan yang kelima, terhindar dari penyakit kelamin. Sedangkan menurut bidang kesehatan, hitan memiliki manfaat diantaranya. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya penyakit kelamin. Dan yang kedua, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Yang seterusnya, mengurangi resiko kanker serviks dan lain-lain sebagainya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.